semuanya, terima kasih udah klik video ini. Selamat datang di channel aku Mariska 8. Kali ini kita bakal membahas tentang KIP kuliah, dimana kita sekarang udah pengumuman SNBP tahun 2024. Aku mau ngucapin congratulations buat teman-teman yang udah lolos, yang udah berjuang di SNBP. Dan mari berjuang lagi teman-teman yang belum berkesempatan di jalur SNBP. Masih ada jalur SNBT dan juga di SNBT tetap bisa daftar KIP kuliah. Nah, di sini pembahasan kita apa? Pembahasan kita adalah KIP kuliah, kapankah pengumumannya untuk di jalur SNBP nanti. Sebenarnya di beberapa video aku udah notice kapan pengumuman KIP kuliah di jalur SNBP. Dan apakah pengumuman KIP kuliah itu ada kayak SNBP, ada tanggalnya, terus kayak ditentukan banget tanggal, misalnya tanggal 2 Mei itu pengumuman KIP kuliah. Dan ternyata nggak seperti itu teman-teman. Ada beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui terkait pengumuman KIP kuliah dari tahun 2024. Sebenarnya di tahun 2023, 2022 juga sama untuk pengumumannya. Kuncinya apa? Poin dari pengumuman KIP kuliah ini adalah pengumuman KIP kuliah itu tidak serentak. Tidak serentak seperti yang aku jelasin tadi, tidak serentak 2 Mei itu pengumuman KIP kuliah, akan tetapi sesuai dengan kampusnya masing-masing. Nah, di sini teman-teman, kita udah tahu nih teman-teman SNBP. Ketika teman-teman SNBP ada dua kemungkinan, lolos atau enggak, kan gitu. Nah, untuk yang lolos, artinya teman-teman udah lolos, udah bisa masuk registrasi ke kampusnya, dan yang gak lolos ya udah gitu. Nah, gimana nasib KIP kuliah ketika teman-teman lolos atau enggak? Ketika teman-teman lolos, artinya teman-teman bisa lanjut registrasi, dan KIP kuliahnya kemungkinan juga lolos, juga enggak juga. Gitu. Ada dua kemungkinan juga untuk KIP kuliah. Bukan berarti ketika teman-teman lolos SNBP, teman-teman udah otomatis lolos KIP kuliah. Belum tentu, karena belum pengumuman KIP kuliah. Itu baru pengumuman SNBP 2024. Bagaimana yang gak lolos, Kak? Nah, untuk yang gak lolos ini, itu ya udah gitu. SNBP udah gak lolos, berarti udah ke-skip KIP kuliahnya. Yang ke-skip KIP kuliahnya itu bukan KIP kuliah ya di jalur masuk apapun, melainkan teman-teman hanya gagal KIP kuliah di SNBP juga, gitu teman-teman. Dan teman-teman ketika mau daftar SNBT atau jalur mandiri itu masih bisa menggunakan KIP kuliah. Caranya gimana? Caranya teman-teman daftarkan lagi ketika teman-teman ingin daftar SNBT misalnya. Masuk ke akun KIP kuliah, klik bagian seleksi, daftarkan seleksi jalur apa yang teman-teman mau ikuti. Misal SNBT sekarang udah buka, klik aja di websitenya, itu alurnya. Nah, bukan berarti teman-teman udah nggak lolos, ya udah gitu, skip, nggak gitu teman-teman. Jadi misal, aku contohin buat yang lolos ya teman-teman, karena kita pasti teman-teman menunggu pengumuman KIP kuliah. Nah, untuk yang lolos, udah nih, misal teman-teman lolos, udah teman-teman registrasi, pada bingung kan, pengumumannya KIP kuliah itu kapan sebenarnya? Nah, pengumuman KIP kuliah itu ketika teman-teman udah masuk ke kampus masing-masing, dan pengumumannya nggak sama, artinya nggak sama, itu sesuai dengan perguruan tinggi masing-masing. Nah, nanti ini aku share pengalaman aja ya teman-teman. By the way, aku mahasiswi KIP kuliah di Universitas Sriwijaya tahun 2022, dan sekarang alhamdulillah semester 4 ya teman-teman. Kemarin itu pengalaman aku ketika daftar, BTW aku lolos jalur SBMPTN, namanya diganti menjadi SNBT. Nah, atau jalur tes ya teman-teman, UTBK SNBT. Di situ aku dinyatakan lolos SNBT, lalu di situ aku juga bingung nih, sempat bingung kapankah pengumuman KIP kuliahnya, masih bingung mau registrasi atau enggak, mau lanjut atau enggak. Memang di awal ketika teman-teman itu dinyatakan pelamar KIP kuliah, artinya teman-teman itu enggak diperkenankan untuk membayar UKT terlebih dahulu untuk semester 1-nya. Kita sedang menunggu pengumuman KIP kuliah. Kayak aku kemarin, aku lolos SNBT, lalu aku menunggu pengumuman KIP kuliah, tapi aku di situ nggak daftar UKT di semester 1. Artinya aku regis karena apa? Karena di websitenya Unsri kemarin itu kayak terdata teman-teman yang sebagai pelamar KIP kuliah. Nah, yang pelamar KIP kuliah itu ya udah gitu. Untuk pelamar KIP kuliah ada tulisan KIP kuliah gitu. Artinya dia bisa continue lanjut ke registrasi berikutnya gitu teman-teman. Beda dengan yang enggak pelamar KIP kuliah, mereka harus dibebankan biaya pendaftar, biaya UKT-nya gitu teman-teman. Menunggu biaya UKT-nya berapa. Tapi untuk KIP kuliah itu enggak. Nah, terus beberapa bulan, 3 bulan kemudian teman-teman, muncul nih SK Rektor yang berisikan mahasiswa yang peserta mahasiswa KIP kuliah yang lolos seleksi KIP kuliahnya gitu teman-teman. Karena memang untuk KIP kuliah itu bukan penyeleksinya dari pusat teman-teman.
Kayak misal SNB, kalau SNBT itu kan ya udah gitu teman-teman, di satu website seluruhnya satu Indonesia, terus pengumumannya juga satu Indonesia. Nah kalau KIP kuliah ini beda karena memang universitas juga yang ikut dalam menyeleksi mahasiswa KIP kuliahnya gitu teman-teman. Nah SK-nya itu bakal seperti ini. Ini ada surat keterangan, ada rektor yang memutuskan, terus di bawahnya ada daftar nama peserta KIP kuliah yang lolos KIP kuliah gitu teman-teman. Dan ya itulah, itu adalah pengumuman KIP kuliahnya. Nah, ketika SK itu ada, artinya teman-teman udah ditetapkan sebagai peserta KIP kuliah di tahun tersebut dan tahun-tahun berikutnya selama masuk kuliah. Kalau tahun ini kan untuk skema KIP kuliahnya itu cuma ada satu skema ya teman-teman, udah balik ke awal, ada yang ada biaya pendidikan sama biaya pendidikan atau UKT sama biaya hidup juga teman-teman. Untuk biaya UKT langsung dibayarkan pemerintah ke universitasnya, untuk biaya hidup langsung dibayarkan pemerintah ke rekening kita, jadi nggak melalui universitas lagi, langsung masuk ke rekening kita gitu teman-teman. Nah ketika lolos SK-nya, udah nih SK-nya udah ada, teman-teman mulailah nih nanti dari secara umum ada grup lah gitu ya, teman-teman disuruh masuk grup, terus teman-teman disuruh untuk mengisi formulir-formulir, terus teman-teman intinya teman-teman itu mengurus KIP kuliahnya, lalu teman-teman itu dijadwalkan gitulah, pokoknya ada jadwal gitu dimana di situ untuk mengurus KIP kuliahnya gitu teman-teman. Misal nih teman-teman mengurus KIP kuliahnya, terus datang ke banknya untuk membuat buku tabungan teman-teman, seperti itu. Lalu ya udah langkah selanjutnya itu teman-teman mengurus KIP kuliahnya. Artinya pada saat SK itu ditentukan, teman-teman udah dinyatakan lolos KIP kuliah gitu teman-teman. Lalu bagaimana yang gak lolos? Ya udah kalau yang gak lolos ya artinya mereka berkesempatan untuk mendaftar beasiswa lainnya gitu teman-teman. Dan ya kemarin aku sekedar cerita aja ini, kemarin kan ada beberapa teman aku yang belum berkesempatan juga KIP kuliah, tapi baiknya kemarin Unsri itu tuh kayak ya udah yang gak lolos KIP kuliah gak usah bayar UKT gitu. Jadi kayak yang gak daftar, yang daftar KIP kuliah tapi mereka gak lolos, Unsri berbaik hati untuk menggratiskan mahasiswa tersebut kuliah gitu. Dan beberapa bulan kemudian ketika teman-teman ada pengumuman digratiskan, muncul nih pengumuman baru, lolos ternyata. Nggak tahu entah gimana prosedurnya, tapi kayak ada pengumuman baru gitu, ternyata lolos juga mahasiswa itu. Nah gitu teman-teman. Jadi ya kesimpulannya apa? Itu sekedar cerita ya teman-teman yang tadi. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya bagi teman-teman yang lolos SNBP, teman-teman silakan registrasi dahulu. Maka apa yang harus dilakukan? Berdoalah supaya lolos KIP kuliah. Karena ya aku sadar karena itu kayak digantung gitu teman-teman. Kalau nggak lolos gimana? Posisinya udah daftar. Kalau lolos alhamdulillah gitu teman-teman. Jadi selamat menunggu pengumuman KIP kuliah, ikutilah informasi yang ada di kampus teman-teman. Itu intinya untuk SK KIP kuliah. Ada biasanya himpunan KIP kuliah di masing-masing universitas, itu kayak himpunan KIP kuliah, ada IG-nya teman-teman, langsung cari aja. Di situ teman-teman bisa terkoneksi dengan cutting atau kakak tingkat, yang mana kakak tingkat itu akan menjadi penghubung informasi teman-teman di sana untuk mendapatkan informasi KIP kuliah. So bagi teman-teman yang di sini jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan semoga lolos KIP kuliahnya, dan bye bye.